Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel yang pada saat ini akan membahas atau melanjutkan pembahasan soal-soal TBI STAN 2017. Sebelum kami melanjutkan pembahasan, kawan-kawan, salam hormat saya terlebih dahulu untuk Bapak Ibu guru atau pengajar di seluruh NKRI. Mari kawan-kawan kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang berikut ini. Kawan-kawan, ada sebuah bab di soal 2017 itu namanya adalah result clauses. Result clauses itu yang seperti apa, dari mana nanti saya tahu bahwa ini adalah bab result clauses. Kita ikuti dulu, Anda ikuti dulu pembahasannya. Result clauses, kawan-kawan, itu adalah klausa yang menyatakan akibat. Nah, ada dua konsep yang harus kita pelajari. Yang pertama, kawan-kawan, adalah seperti ini. Di kalimat sebelumnya, di awal kalimat maksud saya ada subjek, ada predikat. Ini subjek, ini predikat. Kita sudah menemukan ini. Nah, di soal berikutnya, di kalimat lanjutan berikutnya ada kata such. Kapan such ini dipakai? Yaitu nanti apabila ada pasangannya dengan dia, merah dengan merah ini. Sehingga kita sementara sudah bisa menandai bahwa apabila nanti ada kata that, maka Anda nanti cari pasangannya dengan kata such. Tetapi ada aturan main. Kapan saya menyandingkan that itu dengan such nanti yang ada di sini, itu ada aturan mainnya, yaitu apabila di tengah-tengahnya ini ada yang namanya artikel. Artikel di sini yang sering keluar itu adalah yang pakai atau pakai en. Oke, Anda sudah tahu kalau pakai aturannya gimana, benda yang ada di sininya nanti kan gitu. Terus di sini nanti juga demikian, bagaimana? Kita tidak membahas itu. Yang penting Anda tahu bahwa ini namanya adalah artikel. Artikel yang lainnya ada kata the. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk artikel. Nah, setelah itu kawan-kawan ada yang namanya adjektif. Setelah artikel ada adjektif. Sebenarnya artikel ini kan sebenarnya miliknya benda ini. A book misalnya. Nah, tapi di antara artikel sama benda, di antara artikel ini dan kata benda, yang ini, itu di sini boleh disisipi yang namanya adjektif. Nah, ini dia. Kawan-kawan, adjektif itu ada dua ya kelompok, yaitu kita sebut saja adjektif yang biasa. Misalnya adalah kata big, smart. Misalnya juga kata handsome, saya tulis di bawah sini, atau beautiful dan sebagainya, banyak. Ini adalah kata sifat yang biasa, tapi ada yang namanya kata sifat bentukan. Bentukannya dari namanya adalah participle. Participle itu adalah yang nanti dalam pola verb ing. Verb ing ini namanya adalah active participle. Saya singkat. Active participle nama lainnya adalah present participle. Nah, yang namanya present participle yang berfungsi sebagai adjektif itu nulisnya hanya pakai verb ing tanpa to be. Selain ada active participle kawan-kawan, ada yang lainnya, namanya adalah jelas kebalikannya, passive participle, atau nama lainnya adalah past participle. Penulisannya bagaimana? Penulisannya adalah pakai yang verb 3. Ini juga nanti disebut sebagai adjektif. Ini nanti nerjemahkannya yang pakai verb ing, menerjemahkannya adalah yang atau yang ber. Kalau yang di warna hijau itu nanti namanya saja pasif.
nanti nulisnya adalah yang, di, atau yang ter, gitu ya. Nah, setelah adjektif nanti ada benda, terus di sini ada that. Berarti kata kunci, setelah kita pelajari konsep, baru kita tahu kata kuncinya adalah that. Ini adalah keyword yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Terus ternyata di sini ada artikel, ini ada adjektif yang berasal dari past participle, yaitu dalam bentuk verb 3. Berarti yang ini saya sebut past atau passive sama saja. Terus di sini ada bendanya, singer. Nah, berarti di sini, sehingga di sini ada muncul that. Maka kalau demikian kawan-kawan, pasangannya adalah dengan such. Seperti itu kawan-kawan. Sehingga dengan mudahnya soal ini jawabannya adalah yang C. Hati-hati dengan yang D ya. Ini nggak boleh ada. Kalau ini ada berarti ini jawaban yang salah. Oke, tentu ini juga salah, ini salah. Nah, ini yang pertama, konsep yang harus Anda ketahui. Berarti kalau disimpulkan, nanti Anda perhatikan such pasangannya dengan that, terus isinya harus ada artikel, ada adjektif, ada kata benda di tengah-tengahnya. Contoh, yang lainnya adalah seperti ini, sudah saya kasih warna. Di sini adalah adjektifnya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ada adjektif dan ada benda maksud saya. Terus di sini ada that. Ya udah, apalagi isinya kalau bukan kata such. Berarti jawabannya adalah yang A. Anda cukup memperhatikan demikian saja. Oke, untuk berikutnya kawan-kawan, konsep yang berikutnya ini agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda, tetapi sebelum ke sana mohon kawan-kawan untuk bantu subscribe biar kami, kalau sudah banyak subscribernya, nanti kami bisa atau mempunyai tanggung jawab untuk membuatkan video-video yang lainnya. Karena Anda sudah berlangganan, otomatis kami wajib menyediakan. Jangan lupa juga like, komen, dan share kepada kawan-kawan Anda. Semoga menjadi amal perbuatan yang bagus untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Ada soal seperti ini, lagi-lagi di sini ada kata that, tetapi hati-hati dulu. Ketika di sini ada kata that, di sini isinya apa? Ada pancingannya juga di sini. Nah, ini. Maka nanti kawan-kawan, ada sebuah konsep yang kedua yang harus Anda pahami, yaitu rumusnya ada kata subjek, ada predikat, terus di sini nanti ada kata so, di sini nanti ada kata that. Nah, kapan saya harus memilih pakai so? Misalkan yang jawabannya C. Di sini sudah ada kata that. Kapan saya memilih di sini ada so? Kawan-kawan, Anda wajib memilih jawabannya pakai kata so ketika di sini hanya ada adjektif tanpa ada benda di sininya, tanpa ada artikel di sininya. Nah, perbedaannya cuma di situ saja. Nah, adjektif tadi sudah Anda ketahui, ada dua model tadi, yang biasa sama yang participle. Misalkan di sini yang biasa saya sebutkan, misalkan big, boleh. Misalkan yang berasal dari participle, yang verb ing, boleh, yaitu tadi interesting, amazing, dan sebagainya. Di sini ada kata, misalnya saya kasih yang amazed, ini berarti yang pasif. Ini juga kategori kata sifat. Sehingga jawabannya harus pakai ini. Ini sudah ada di sini. Oke, ini sudah ada di sini. Nah, ini dia pakai yang verb ing. Oke, di sini ada subjek, ada predikat. Ini subjek. Ini predikatnya. Nah, sudah jelas jawabannya Anda harus pakai jawaban yang so. Nah, terus predikatnya bagaimana, Pak?
Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Gunakanlah adjektif kawan-kawan di antara so sama that apabila predikatnya berupa to be. Predikatnya berupa to be, yaitu ada kata is, ada am, ada are, seperti itu, ada was, ada were, dan sebagainya. Maka Anda wajib menggunakan adjektif. Beda dengan rumus yang kedua yang bawahnya ini nanti, yang gimana rumusnya adalah demikian. Ada subjek, ada predikat, ada so, ada that. Nah, ini hati-hati. So itu tetap berpasangannya dengan that. Tapi di sini boleh di antara so sama that, kawan-kawan, Anda boleh mengisi, yaitu di sini adverb of manner, keterangan cara. Kapan adverb of manner atau adverb of manner itu seperti apa? Ya seperti ini kawan-kawan, misalnya ada kata quickly. Nah, ada ly ini, itu namanya adverb of manner. Kalau tidak ada ly-nya, hanya sampai k ini saja, ini namanya adjektif. Tapi kalau ada ly-nya, itu namanya adverb of manner. Gitu ya. Terus ada lagi misalkan beautifully. Nah, ini namanya adverb of manner. Terus, kapan ini dipakai? Yaitu apabila predikatnya, nah ini perbedaannya, predikatnya berupa verb. Entah itu verb berapa terserah. Misalnya go, misalnya when, misalnya gone, misalnya apalagi visit, dan sebagainya. Misalkan study, dan sebagainya. Maka Anda, kawan-kawan, harus mengisi di sininya pakai adverb of manner. Tetapi soal ujian Anda nanti penekanannya adalah begini. Hey siswa, hey peserta, di sini saya punya that, di sini saya punya that. Ayo jawabannya apa? Jawabannya so. Yaitu apabila nanti di antara so sama that itu ada adjektif atau ada adverb of manner. Demikian saja kawan-kawan. Nah, dibuatkan contoh. Oke, misalkan contohnya adalah begini. Susie is so beautiful. Anda di sini nggak boleh pakai ly, karena di sini pakai to be. That I love her. Misalnya, Susie demikian cantik sehingga saya mencintainya. Kan boleh mencintai saja, belum tentu dia juga cinta, kan gitu. Oke, itu hak asasi manusia. Oke, Anda harus menggunakan so sama that karena di tengah-tengahnya hanya kata sifat. Atau yang di bawah ini, yang rumus kedua, yaitu misalkan Susie dance, misalnya barong, menari barong. So beautiful, Anda harus pakai ly karena di sini ada kegiatan, karena di sini ada verb, predikatnya berupa verb, Anda harus pakai ly. Terus di sini dilanjut that we are proud, sehingga kami bangga. Nah, ini kawan-kawan perbedaannya tadi antara so sama that sama such sama that. Berarti kalau disimpulkan secara sederhana, gunakanlah such apabila di sini ada a atau an plus adjektif plus benda, terus di sini ada kata that. Ini yang menjadi pembeda. Terus gunakanlah yaitu so di sini apabila ada adjektif atau adverb of manner, saya singkat, di sini ada kata that. Perbedaannya hanya di situ saja. Perbedaannya hanya memperhatikan ini saja. Pakai apa itu? Nah, kan cuma begitu saja. Oke kawan-kawan,
Itu contoh yang bisa kami berikan kepada Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Anda simak untuk video berikutnya untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.